Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan kalau ada yang dari kita yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan tetap semangat untuk menerima kesembuhan yang akan datang dari Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan, renungan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita memuliakan namanya dengan memuji dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita bernyanyi. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini: rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Dalam bahasa Batak dikatakan, marsihohot doaka sakap binahen ni tup-tupan, jala mardongan partogion napatas ulahon hamusuon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus yang kita percaya dalam kehidupan kita, saya yakin pada pagi ini Bapak Ibu pasti memiliki rencana yang indah dalam kehidupanmu. Rencana yang akan kita lakukan, rencana yang akan kita harapkan, dan rencana yang akan kita capai untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, dan membuat rencana untuk masa depan, agar kiranya bukan hanya kita yang menikmati setiap rencana yang indah itu, tetapi dinikmati oleh anak-anak kita, dinikmati oleh cucu-cucu kita. Dan itu wajar dari segi kita manusia, yaitu bagaimana kita merencanakan setiap yang baik dalam pekerjaan, merencanakan apa tindakan yang mau kita lakukan, rencana ekonomi ke depan, rencana keluarga ke depan, rencana pendidikan yang ke depan, dan rencana untuk membangun sebuah investasi, mengumpulkan sedikit demi sedikit agar kita dapat membahagiakan orang yang kita cintai dan agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu adalah rencana yang baik. Tetapi hindarkanlah dan janganlah membuat rencana yang jahat, merencanakan yang tidak baik kepada orang lain, ingin membalaskan rasa sakit hati dendam yang tidak baik kepada musuh kita. Tetapi rencana itu haruslah kita buang jauh-jauh, kita kubur dalam-dalam. Karena sebab rencana seperti itu pasti tidak akan membuat hidup kita bahagia, pasti tidak akan membuat hidup kita senang. Pasti kita akan selalu termotivasi dengan hal-hal yang jahat. Dan pastinya Tuhan tidak akan pernah merestui rencana yang jahat dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini menggambarkan dan mengajarkan sebuah nasihat kepada kita. Karena Amsal itu adalah berisikan tentang nasihat-nasihat yang baik, yang berasal dari Tuhan, yang dapat kita baca, yang dapat kita telaah hidupnya, dan dapat kita lakukan dalam segenap kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika Raja Salomo mengatakan dalam firman Tuhan di Amsal 20 ayat 18, bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah seperti berperang. Bagaimana kita selalu melakoni hidup kita ini setiap waktu, setiap hari untuk menang di dalam setiap pergumulan yang dalam kehidupan kita. Tetapi memang tidak dipungkiri dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perperangan yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita, akan banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, akan banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Amsal mengatakan hidup kita ini seperti berperang. Sebelum berperang, haruslah memiliki sebuah rencana siasat yang baik. Rencana yang akan kita lakukan. Rencana yang sudah kita pikirkan matang-matang. Dan rencana yang kita sudah ketahui bagaimana kualitasnya. Yang kita sudah ketahui apa efeknya. Bagaimana dampaknya. Dan bagaimana harapan yang dapat kita capai. Yang dapat kita butuhkan. Dan yang dapat kita laksanakan di dalam rencana yang penuh dengan kebaikan ini. Nah, berperang dalam arti adalah berperang terhadap setiap tidak kebaikan, setiap tindak tanduk yang tidak benar dalam kehidupan kita. Terlebih sebenarnya yang paling banyak kita hadapi adalah berperang terhadap diri kita sendiri. Kenapa saya katakan berperang terhadap diri kita sendiri? Karena setiap detik kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa pikiran kita ini merasuki hati kita, membuat sebuah hal yang tidak baik, melakukan rencana yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, jika engkau mau menang di dalam perperangan dalam hidupmu, terlebih dahulu ya, andalkanlah Tuhan. Dan rancangkanlah siasat yang baik dengan penuh pertimbangan yang matang-matang. Karena setiap apa yang mau kau ambil putuskan, yang mau kita ambil dalam tindakan, yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaklah terlebih dahulu pertimbangkan dengan baik-baik. Pertimbangkan dengan kebenaran, minta petunjuk dari Tuhan. Sebab setiap apa yang kita rencanakan dan setiap apa yang kita lakukan akan berkenan kepada Tuhan selama kita tetap melakukan yang terbaik bagi hidup kita dan bagi orang lain, terlebih yang bermanfaat menjadi yang terbaik di dalam kemuliaan nama Tuhan. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini menjadi yang terindah di mata Tuhan, dan juga yang menjadi kebahagiaan bagi diri kita dan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga dalam Kristus Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami dapat bangun, kami dapat beraktivitas, kami memperoleh umur yang panjang dan kesehatan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu adalah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dalam firman-Mu pada pagi ini dapat menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami, terlebih dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan Allah yang senantiasa mengayomi hidup kami dan memberikan jalan yang terbaik sehingga kami dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Biarlah setiap pergumulan kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa yang Maha Baik dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Shalom, selamat pagi.